Nah, ini Naila sudah masuk juga. Halo, Assalamualaikum Naila. Oke, anak-anak, hari ini kita ngobrol-ngobrol saja ya, santai saja, nggak usah terlalu serius. Oke, hari ini kita judulnya sangat simpel sekali judulnya. Judulnya yaitu indahnya menghargai teman. Kita di pertemuan ke-9 ya, BPI-nya tidak terasa ada di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita ada apa nih? Nah, hari ini apa yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari ada 3. Subbabnya ada 3, yaitu 1, memanggil dengan julukan yang baik ke teman. Ya, paham? Memanggil dengan julukan yang baik. Ini mah mudah banget ya, tidak usah ada tugas nanti BPI-nya juga ya. Terus yang kedua, menutupi aib sesama. Jadi kalau ada temannya yang salah, jadi saling menutupi gitu ya, saling diingatkan gitu. Terus yang ketiga, mencela sesama berarti mencela diri sendiri. Itu intinya ada 3 hari ini kita belajarnya. Ya, kita langsung saja ke poin yang pertama. Boleh Bu Ika minta bantuan kepada Rifda membacakan yang poin yang A. Mulai dari memanggil dengan julukan yang baik. Boleh, Rif? Nama seseorang adalah sebuah panjatan doa yang diberikan oleh orang tua. Nama-nama itu beriringan dengan perilaku yang baik. Islam melarang umatnya menggunakan julukan yang dapat membuat marah orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabazu bil alqabi. Artinya, dan jagalah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Gelar atau julukan dapat mengandung pujian dan dapat juga mengandung celaan. Jika julukan tersebut mengandung pujian, inilah dianjurkan, seperti memanggil orang lain yang mulia, yang alim, berilmu, yang terhormat, dan sebagainya. Sebagai orang Muslim, hendaknya memanggil orang lain dengan julukan yang baik, karena hal ini akan memberikan kebaikan kepada diri kita, seperti mempunyai banyak teman, mendapatkan pahala, dan mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, terima kasih Rifda. Nah, terima kasih Rifda sudah membantu Bu Ika ya, membacakan, memanggil dengan julukan yang baik. Di sana azan nggak? Di sana azan? Ya. Azan dari tadi, Bu. Oh, mau berhenti dulu atau langsung saja? Nggak apa-apa, kalian mendengarkan aja ya. Di sini mah sudah selesai. Ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Oke, Bu Ika akan menjelaskan terkait yang poin yang A, yaitu memanggil dengan julukan yang baik. Nah, nama seseorang adalah sebuah panjatan doa. Kenapa panjatan doa? Kayak Rifda, Halimah, Jamil. Nah, itu ada artinya. Orang tua itu mengharapkan kebaikan dari doa dari nama tersebut. Makanya di sini adalah sebuah panjatan doa. Maksudnya seperti itu. Yang diberikan oleh orang tua. Semuanya ada artinya ya. Hanifah itu juga ada artinya. Rifda ada artinya. Jadi setiap Bu Ika memanggil Rifda itu sebagai motivasi, sebagai sugesti nanti Rifda itu ingin jadi yang Rifda sebenarnya yang bagaimana gitu ya, seperti itu ya. Kayak panggilan Jamilah kan cantik, jadi setiap namanya dipanggil itu dengan harapan orang tuanya itu anak tersebut cantik gitu ya, cantik wajahnya, cantik akhlaknya, seperti itu semuanya. Makanya kita harus memanggil dengan julukan yang baik kepada teman, seperti itu. Nama-nama itu beriringan dengan perilaku yang baik. Islam melarang umatnya menggunakan julukan yang dapat membuat marah orang lain. Contoh, ini mah contoh ya. Misalkan ada temannya yang kurus gitu, yang kurus dipanggil, ya
kremeng, krempeng. Nah, itu kayak terus anak yang tinggi gitu, kayak tiang listrik kan itu ada ya. Kita sering ya menemui ya si gendut, si kurus. Nah, bla 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 itu Aku julukan yang pernah tidak Bu baik. sama teman aku Bu pernah dipanggil lele katanya ikan lele. Oh gitu, iya. Nah itu yang tidak boleh ya. Kita harus sama-sama memanggil dengan julukan yang baik. Allah berfirman sampai ditegaskan sama Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wala tanabazu bil alqab, yang artinya janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Oke, tuh di sini sampai ditegaskan jangan memanggil dengan yang gelar yang buruk. Gelar atau julukan dapat mengandung pujian dan dapat juga mengandung celaan. Yang tadi Bu Ika sampaikan, kecuali kalau orang tersebut itu sudah nyaman. Aku mah dari dulu dipanggilnya si gendut, dari kecil juga nggak apa-apa. Nah itu beda ya. Nah seperti itu dianya sudah pingin dipanggilnya itu seperti itu. Kecuali beda dengan yang tiba-tiba dipanggil si kurus, tiba-tiba dipanggil si gendut. Nah, itu yang tidak boleh. Sebagai seorang muslim ini, gelar atau julukan yang dapat mengandung ini udah ya tadi, seperti memanggil orang lain dengan yang mulia, yang alim, atau orang yang berilmu, ustadz, ustazah, atau sahabat karib. Nah, itu nggak apa-apa, panggilan yang terhormat. Tapi yang baik panggilan yang jelek itu yang dilarang oleh agama. Nah, di paragraf kedua, sebagai seorang muslim, hendaknya memanggil orang lain dengan julukan yang baik karena hal ini akan memberikan kebaikan kepada diri kita, seperti mempunyai banyak teman. Betul? Betul ya. Kalau kita sering memanggil teman dengan julukan yang baik, teman yang baik juga akan senang gitu ya, dan pasti kita akan ditemanin gitu. Karena hal ini akan memberikan kebaikan kepada diri kita, seperti mempunyai banyak teman, mendapatkan pahala, dan mendapatkan perilaku yang sama. Di poin A ini cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Cukup? Paham? Oke, sangat jelas ya. Oke, sekarang yang kedua, Bu Ika boleh minta bantuannya Hanifah untuk membacakan. Ya, Bu. Ya. B. Menutupi aib sesama. Aib adalah sesuatu yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh disebarkan. Tidak boleh disebarkan. Tidak boleh sebarkan. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah ini memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga lisan, tidak membicarakan kekurangan orang lain, dan mencari-cari kesalahan. Islam adalah agama rahmat yang mengajarkan umatnya untuk mengumpat dan membuka aib sesama. Yang beriman harus menjaga lurur kata dalam ucapan maupun sesuatu yang disampaikan dalam tulisan. Terima kasih Hanifah. Bagus ya, menutupi aib sesama. Terima kasih ya Hanifah ya, membacakan yang poin yang B. Aib adalah hal yang buruk. Sebenarnya semua orang di dunia ini yang hidup itu mempunyai keburukan. Tapi keburukan itu ditutup sama Allah. Seperti itu. Nah, aib di sini, aib atau keburukan itu sama saja ya. Aib adalah sesuatu yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh disebarkan. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib atau kejelekan seseorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Itu ya hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis Rasulullah memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Tidak membicarakan kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain dan mencari-cari kesalahan. Sebenarnya tidak salah tapi mencari-cari kesalahan, bahkan memancing kesalahan itu tidak boleh ya. Islam adalah agama rahmat yang mengajarkan umat untuk tidak
mengumpat dan membuka aib sesama. Ini dekat sekali perkaitannya dengan ghibah ya, ngomong sesama, ngomongin orang lain di belakang orang tersebut. Orang yang beriman harus menjaga tutur kata dalam ucapan maupun sesuatu yang disampaikan dalam tulisan. Seperti itu ya. Oke? Paham ya maksudnya? Jadi intinya semua orang itu memiliki aib. Aib itu keburukan. Aib itu harus ditutup, tidak diumbar. Intinya seperti itu. Paham ya? Kalau kita mengumbar, kalau kita menutup aib orang lain, kita juga akan dijaga oleh Allah. Gitu. Paham ya? Intinya ada yang ditanyakan? Yang poin yang B? Paham. Oke, intinya seperti itu. Oke, sekarang yang poin yang C, Bu Ika boleh minta bantuannya Kalea. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencela orang lain karena hal itu termasuk mencela diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Walan nggak jelas Bu ini tulisannya. Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mengapa mencela orang lain? Allah sebut dengan mencela diri sendiri karena setiap mukmin itu bagaikan satu tubuh, sehingga ketika dia mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri karena orang lain itu adalah saudara sendiri. Selain itu, jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita sendiri, dan begitulah seterusnya akan saling mencela. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi kita, Bu Ika bacakan, maaf sebentar. Ini baterainya habis, sebentar. Bu Ika charger dulu ya. Ini baterainya habis, sebentar. Dah. Oke. Oke. Terima kasih Kalea sudah membantu Bu Ika membacakan. Oke. Yang poin yang C, yaitu mencela sesama berarti mencela diri sendiri. Intinya seperti itu. Jadi intinya sama kayak yang di poin B, hampir sama dengan poin B. Semuanya akan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita berdoa kebaikan, memanggil dengan julukan yang baik ke orang lain, kita kembalinya ke kita sendiri gitu. Pun kalau kita memanggil dengan julukan yang jelek ke sesama orang lain, juga akan kembali ke diri kita masing-masing. Pun aibnya, yang tadi aib itu ya. Nah, mencela sesama berarti mencela diri sendiri. Allah melarang kita mencela orang lain. Hal itu termasuk mencela diri sendiri. Sama ya, kayak yang menutup aib orang lain, berarti kita juga akan ditutup sama Allah aib kita dari orang lain. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum, yang artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mengapa mencela? Nah, ini ada pertanyaan, mengapa mencela orang lain Allah sebut dengan mencela diri sendiri? Nah, di sini jawabannya, karena setiap mukmin itu bagaikan satu tubuh. Nah, itu ada ya ibarat kita bersaudara itu satu bangunan. Jika satu tubuh. Kalau tubuh kita sakit, merasakan cuma misalkan tangan kita keiris pisau, gitu. Itu kan? Nah, itu tubuh yang lain mungkin kita akan meriang, kita akan kesakitan. Nah, seperti itu. Aduh, pasti yang mengucapkan bukan tangan, tapi yang mengucapkan mulut kita. Betul tidak? Betul tidak? Nah, seperti itu. Nah, ibarat bagaikan satu tubuh, sehingga ketika dia atau kita mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri. Jadi masih di tubuh kita, seperti itu.
Karena orang lain itu adalah saudara sendiri. Nah, di paragraf kedua, selain itu kita mencela. Selain itu, jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita sendiri. Wallahu alam ya. Naudzubillah, semoga kita tidak mencela orang lain ya. Kita mulai dari diri kita sendiri dengan julukan, memberikan julukan ke teman dengan julukan yang baik, nanti juga akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan begitulah seterusnya akan saling mencela. Kalau mencela terus mencela seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang tanyakan? Cukup? Yang poin C? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik. Sip. Sekarang yang wawasan boleh Bu Ika minta bantuan. Yang tadi belum Naila ya? Naila belum membacakan? Oke, Nay, boleh Naila. Yang wawasan. Islam adalah agama yang sangat indah. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak membuka aib orang lain yang hanya akan membuat orang tersebut terhina. Islam memerintahkan umatnya untuk menutupi aib saudara sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, tapi keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, terima kasih Naila. Oke, intinya anak-anak, kita itu kembali lagi, kita jangan membuka aib atau kesalahan orang lain gitu, diumbar gitu ya. Terus dengan memanggil julukan yang jelek tidak ke orang lain gitu, seperti itu. Inti dari itu. Intinya seperti itu. Jadi apapun julukan, kalau kita memanggil julukan yang jelek atau baik ke orang lain, itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Pun kalau kita, pasti semua orang mempunyai kesalahan. Kalau kita mengumbar kesalahan orang lain, misalkan kali ya, itu teh Rifda teh kayak gini ya, bilang ke orang lain, terus bilang ke Hanifah, terus yang lainnya siapa sih yang dibilangin Rifda tuh seperti ini sih, ini. Nah, pasti Rifda akan merasa nggak nyaman gitu, iya tidak? Seperti itu. Nah, itu sudah termasuk fitnah kalau itu tidak benar. Kalau itu benar, berarti itu sudah namanya ghibah. Seperti itu, paham ya? Jadi tidak boleh membicarakan orang lain di belakang kita. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi inti dari wawasan ini yaitu satu, kita harus memanggil dengan julukan yang baik ke orang lain. Pada dasarnya memanggil julukan yang baik atau memanggil julukan yang jelek itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Yang kedua, kalau ada aib dari teman kita, dari saudara kita atau dari orang lain, kita harus menutupi. Kalau kita bisa menutupi aib orang lain, itu otomatis Allah akan menutupi aib kita juga. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke? Nah, intinya seperti itu. Nah, ini ada kisah. Ada yang belum baca? Ada yang belum kebagian? Sudah semuanya ya? Nah, bentar, Bu Ika cek dulu lah. Siapa nih yang belum membaca? Sepertinya udah semuanya sih, 5 plus Bu Ika. Oke, yang ini ada kisah inspiratif, Bu Ika akan membacakan. Dan semuanya juga bisa membaca, tapi Bu Ika membacanya pelan-pelan. Judulnya, Ayo Saling Menghormati. Suatu waktu di sebuah grup WA kelas, Huda, seorang anggota grup, mengupload fotonya yang terbaru. Dan pada saat itu juga ada namanya Reza.
anggota grup mengomentari foto temannya itu dengan candaan yang berkesan melecehkan. Tahu melecehkan? Menghina. Nah, gitu. Huda tidak terima dong dengan kata-kata tersebut. Menurutnya tidak pantas dilontarkan sebagai teman yang seharusnya tahu etika dalam bertutur kata. Seketika suasana menjadi memanas karena kedua orang ini saling melontarkan kata-kata kasar. Betul? Yang satu mengejek, yang satunya tidak terima karena diejek. Nah, akhirnya saling berantem dan memanas, yang membuat Huda keluar dari grup tersebut. Selang beberapa hari, Huda dimasukkan kembali oleh admin di grup tersebut, grup WA tersebut. Pada saat itu, anggota grup saling menyapa satu sama lain, termasuk Huda yang ikut menyapa teman-teman di grup. Tidak beberapa lama kemudian, Zaki, ada orang yang ketiga. Zaki ikut dalam percakapan tersebut. Melihat keadaan Zaki di grup, spontan Huda menyapa dan menanyakan kabar. Zaki merespon salam itu dengan ramah dan sekaligus meminta maaf atas kekasarannya beberapa waktu yang lalu. Dengan baik, Huda merespon sekaligus meminta maaf juga, sehingga saat itu terjadi acara maaf memaafkan dalam suatu grup WA. Semua berakhir dengan damai. Indah ya kalau berakhir dengan damai. Sesama anggota grup turut berkomentar senang dengan berdamainya mereka. Semua menjadi lega, tidak ada lagi ketegangan dalam grup itu. Persahabatan tetap terjaga dengan baik. Nah, saya yang kala itu hanya menyimak dan membaca dialog panjang dalam bentuk chat di grup WA tersebut, ikut larut dan terharu dalam percakapan damai tersebut. Peristiwa ini membuat saya berpikir betapa indahnya saling memaafkan dan manisnya suatu persahabatan jika ada sikap saling menghargai, menghormati, dan mempunyai pengertian satu sama lain. Seperti itu. Intinya adalah kesalahpahaman antara dua orang dari gara-gara Rezanya mengejek ya. Gara-gara Rezanya mengejek Huda yang mengupload foto, udah biarkan. Nah, itu pun hak Huda untuk mengupload foto, mengupload apapun di sosmed seperti itu ya. Nah, seperti itu anak-anak, kisahnya akhirnya Zaki sebagai penengah meminta maaf duluan meskipun tidak salah, meminta maaf dan saling menyapa. Akhirnya si Rezanya meminta maaf juga, akhirnya tidak jadi berantem lagi seperti itu. Nah, ini ada evaluasi. Coba Bu katanya, apa yang kamu lakukan apabila ada seorang yang memanggilmu dengan julukan yang buruk? Coba kalau menurut kalian nih, kalau kalian dipanggil dengan julukan yang buruk, bagaimana perasaan kalian? Sakit hati aja sih. Sakit hati aja. Terus kira-kira apa yang akan kalian lakukan kepada orang yang memanggil kalian jelek gitu? Biarin aja, nanti dia yang punya dosa. Bagus, Masya Allah. Hebat sekali kalian ya, mulia sekali seperti itu ya. Seharusnya memang seperti itu ya, kita doakan aja, paling nggak diingatkan orang tersebut gitu. Oke, terima kasih kalian. Sekarang nomor 2, bagaimana perasaanmu jika ada orang lain yang menceritakan kesalahanmu masa lalu kepada orang lain? Maksudnya begini, sekarang kan Bu Ika ngambil contoh yang Hanifah ya. Cek Hanifah. Halo, Hanifah ada? Iya, Bu. Nah, contohnya begini Hanifah, nomor 2 itu. Hanifah kan sekarang kelas 5, misalkan dulu di kelas 4 nih, Hanifah pernah melakukan kesalahan, misalnya mencubit temennya, misalkan. Mencubit temennya, terus akhirnya si Rifdanya bilang ke teman-teman yang lain, ke Naila, Nay, Rifda mah Hanifah mah seperti ini, anaknya gini-gini. Nah, kalau terus Hanifah itu dengar gitu. Kalau seperti itu menurut Hanifah bagaimana perasaan Hanifah?
Yang menceritakan. Biasa aja sih, tapi kalau parah aku diemin mulu. Hampir udah kalau parah aku udah diemin gitu lah. Kayak didiemin mulu gitu. Kalau dia apa sih ngesapa gitu aku diemin. Terus diemin aja, udah gitu aja. Iya. Terus diapain? Terus gak ada apa-apa, didiemin doang. Didiemin doang. Sampai berapa lama itu ngedieminnya? Sampai dia minta maaf. Sampai dia minta maaf, Masya Allah. Ya, seperti itu ya bahayanya ya. Bahayanya menceritakan kejelekan kepada orang lain. Seperti itu ya. Oke, makasih Hanifah. Terus yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap gambar di bawah ini? Nah, ini kita lihat gambarnya bagaimana ini. Oh, ini saling, oh ini berantem ya, tidak ada yang menemani ya satunya ini. Menurut anak-anak nih, yang belum tahu siapa sih Rifda? Rifda, Naila. Halo Naila? Halo cek, Naila? Oke. Naila, ini ada teman kalian. Ada misalkan ini ada segerombolan anak-anak yang lagi bermain. Tapi ada salah satu anak yang tidak ada temannya. Kalau menurut Naila ini sebaiknya bagaimana? Sebaiknya itu kita kayak apa ya, diamin aja dulu gitu sampai mereka benar-benar mau minta maaf ke kita kesalahannya, mencuekin kita biar gak ada temen. Oke, berarti nih anak yang sendiri ini biarin aja, didiemin aja dulu gitu. Ini mah kalau melihat anak-anak, kalau menurut anak-anak ini gambarnya gambar apa sih? Coba Rifda. Menurut Rifda ini gambarnya gambar apa, Rif? Gambar apa, Rif? Menurut Rifda? Kalau menurut Rifda ini gambar apa? Coba. Gambar, coba dinyalain bebas saja, nggak usah takut salah ya. Bu Ika tidak mencubit, Bu Ika tidak menoel Rifda, ya. Bu Ika tidak memarahi Rifda. Oke, coba nanti kita bareng-bareng. Ini mah bebas saja. Kalau Bu Ika melihat gambarnya ini adalah anak yang lagi berantem, ya. Yang laki-laki semuanya 3, yang pakai topi ini 1, yang ini yang Bu Ika tunjukkan, yang pakai baju biru hijau ya, hijau muda, terus pakai baju ungu dan pink, ini adalah berantem. Terus ini pelerainya yang pakai kopiah sama kerudung itu. Nah, ini tapi terlanjur marah sendiri. Nah, kalau menurut Rifda ini sebaiknya bagaimana, Rif? Atau gambar apa? Ceritakan gambar apa itu, Rifda. Kalau Rifda melihat ini gambar apa, Rif? Gambar apa? Orang lagi bermain atau orang lagi apa gitu? Orang lagi berantem. Lagi berantem. Nah, kalau menurut Rifda sebaiknya bagaimana, Rif? Kalau ada seperti ini. Kalau tadi Naila itu dibiarkan aja dulu, nanti biar kapok katanya. Jadi biar meminta maaf, kan kita nggak tahu ya ini salah atau enggak gitu ya. Itu. Kalau menurut Rifda gimana? Yeah. Gimana, Rif? Cukup? Berantem aja? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Tadi yang belum tuh siapa ya? Hanifah sudah, Naila sudah, Kalea sudah, Sakalia tadi sudah ya. Baik anak-anak, kita gini, ini adalah gambar kalau Bu Ika melihatnya itu adalah gambar seorang yang lagi berantem, lagi bertengkar dan ada 2 orang yang melerai, yang sedang mendamaikan, yang pakai kerudung pink dan sama baju hijau ya, yang ikhwan itu. Mereka saling ngasih tahu gitu ya, melerai itu. Kalau menurut Bu Ika ini sih bagus ya, karena
harus ada orang ketiga. Maksudnya orang ketiga itu orang yang menjembatani, yang netral. Tahu netral nggak? Yang tidak memihak ke A dan ke si B gitu. Tapi ngasih tahu sebaiknya tidak begitu gitu ya. Kasihan si yang sendiri ini seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Nah, kalau Bu Ika melihatnya seperti itu anak-anak. Oke, jadi itu hak masing-masing ya untuk membiarkan dulu. Nah, ada yang membiarkan dulu, biarin aja, biar kapok dulu kata Naila tadi gitu. Terus kalau kata Hanifah tadi, didiemin pokoknya biar sampai dianya meminta maaf. Nah, ada yang tipikal seperti itu. Semuanya mempunyai hak, tapi yang perlu digarisbawahi, kalau kita memaafkan orang lain itu tidak ada ruginya. Paham nggak? Nah, kita memaafkan orang lain itu yang lebih mulia. Meskipun kita salah, meskipun kita tidak salah, orang lain salah ke kita, tapi kita meminta maaf duluan itu yang lebih utama. Apalagi kalau kita tidak merasa salah, kita tidak salah, tapi kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu yang lebih baik. Ya, itu ya anak-anak ya, intinya. Ada tanyakan? Sudah jam 3:03 nih. Sudah pas nih, sudah waktunya. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas BPI. Kalau bisa Maya, Bu Ika tidak memberikan tugas karena BPI ini kita saling bercerita aja. Boleh Bu Ika bertanya nggak? Boleh Bu Ika bertanya nggak? Boleh? Anak-anak kelas 5 Ahwat, sudah pada head belum? Sudah ada yang head? Belum, sudah. Siapa yang sudah? Rida sudah? Siapa yang sudah? Aku udah. Sebentar, Bu Ika tutup share screen-nya dulu ya. Oke. Yang sudah siapa? Aku. Hanifah. Hanifah sudah head? Rida juga sudah? Masya Allah. Kalau Hanifah headnya dari kapan? Kalau nggak salah Agustus tanggal 9. Agustus tanggal 9, berarti baru ya? Baru 2 bulan ya? 2 kali? Udah 2 kali? Atau masih 1 kali? Udah 2 kali. Agustus sama September ya? Ya. Wis, bagus, Masya Allah. Tuh, sudah tahu belum? Sudah bisa? Sudah bisa caranya? Udah. Sudah. Belajar ke siapa, Hanifah? Karena aku waktu itu pernah ngeliatin kakak itu, jadi aku ikutin. Oh iya, tapi Hanifah tanya ke siapa? Ke kakak atau ke Umi? Apanya? Caranya, cara mandinya, cara membersihkannya. Kalau cara mandinya aku tanya ke kakak. Terus yang ya aku. Umi tahu nggak kalau Hanifah sudah head? Udah. Oke. Wali kelas 5A. Oke. Kalau Rifda sudah head juga, Rifda. Kapan, Rif? Nggak ingat, tapi udah 3 kali. Sudah 3 kali? Sudah 3 kali. Bulan Oktober ini sudah belum? Belum, berarti bulan Juli ya? Awal-awal ya? Berarti Juli, Agustus, September ya? Berarti, berarti sama ya. Dulu Bu Ika dulu headnya itu pertama itu malah kelas 3 SMP dulu mah. Dulu mah sudah gede-gede gitu baru head gitu ya. Kita nggak usah ini ya, kita santai saja ya, karena semuanya akhwat itu nanti akan head ya. Tapi khusus untuk kita sendiri ya. Oke, sudah cuma Rifda sama Hanifah. Bu Ika curiga siapa nih? Kintan kayaknya sudah ya. Kita sudah belum ya? Oke, nanti Bu Ika tanya dulu ya, nanti lain waktu kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol itu ya. Rifda, Uminya sudah tahu? Minta cuma segini.
Hah? Gimana? Sudah. Rifda belajar dari Umi ya? Oke, baik. Masya Allah, ternyata ya kelas 5A sudah ada yang head ya. Oke, kalau Naila mah belum ya? Kalau kalian juga belum ya? Belum. Oke, ya nggak apa-apa ya. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang lama, kadang ada yang ini. Bu Ika dulu kelas 3 SMP baru head pertama. Terus kalau adiknya Bu Ika itu SD kelas 6 itu juga. Kakak aku kelas 4, Bu. Tuh, ada kelas 4. Iya, Sabita ya. Siapa? Kalea. Iya, Kalea. Siapa? Kira. Keira. Keira dulu. Oke, betul. Dulu Sabita Hanifah Sabita itu juga ya kelas berapa? Kelas 4 kalau nggak salah juga. Nggak tahu, lupa. Oh, itu dulu Bu Ika juga yang wali kelasnya ya. Jadi tahu dulu pernah kakaknya Kalia sama kakaknya Hanifah, Bu Ika pernah. Kalau yang kakaknya Rifda itu Barik, Bu Ika pernah tahu aja ya, tapi belum pernah jadi wali kelasnya. Kalau yang Naila juga belum. Hey, itu adiknya Naila ya. Halo, siapa namanya itu? Siapa, Nay? Namanya siapa? Adira. Adira kelas berapa? Nomor 5. Kelas 5. Oh, umurnya 5. Oh, baru 5 tahun. Belum sekolah? Atau sudah TK? Belum. Belum. Iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi Adira sekolah ya. Oke. Baik, anak-anak kelas 5A Ahwat. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita tutup, sudah hampir setengah 4 nih. Sudah cukup nih. Ada yang tanyakan? Tidak? Sudah tidak ada? Tolong dibuka kameranya dong. Kita foto bareng buat bukti ya. Kita nanti dikirim sama Bu Ika fotonya. Oke, boleh dikirim. Boleh foto terbaiknya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Kita akhiri. Sudah? Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada tanyakan, semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan. Insya Allah kalau ada waktu BPI, kita bahas tentang keakhwatan lebih intens ya. Kayak head, kita bahas tentang yang lainnya. Pokoknya kita saling curhat-curhatan aja. Nanti ketika curhat-curhatan sama Bu Ika tidak usah direkod ya. Biarkan aja gitu, tidak akan diupload. Mungkin itu ya anak-anak ya. Ya. Di layar Ibu emang ada Kintan? Di layar kenapa? Ada Kintan. Ada? Nggak ada? Di situ mah di layar adanya Rifda, Bu Ika, Hanifah, sama Kalia, sama Naila. Tadi Ibu bilang Kintan tapi gak ada layarnya. Iya, Kintan, Bu Ika penasaran sama Kintan. Kan Kintan, tinggi banget gitu ya. Udah ini barangkali sudah Biasanya aktif. Biasanya aktif. Kemungkinan ngaji ya, kalau nggak salah ngaji. Les ngaji kalau nggak salah ya. Biasanya kalau sore-sore itu. Mungkin itu anak-anak ya. Oke, semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan, membawa manfaat, dan ada pelajaran yang kita peroleh. Pada dasarnya kita harus memanggil dengan julukan yang baik dan menutup kejelekan atau aib orang lain. Mungkin itu ya adik-adik, anak-anak kelas 5 Ahwat. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu besok di PTMT ya. Ya, dadah.
Boleh, Li. Oke.